Shalom, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, penuh semangat dalam menjalani hari-hari saudara, meskipun harus melakukan aktivitas di rumah saja. Dan saat ini saya hendak mengajak saudara-saudara untuk menghayati sapaan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demikian pembacaan firman Tuhan di saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah ibadah yang sejati. Berbicara mengenai ibadah, seringkali kita memahami sebagai sebuah kegiatan-kegiatan keagamaan seperti kebaktian di gereja, membaca Alkitab, berdoa, atau juga ketika kita berpuasa. Tentu saja hal itu tidak salah, namun juga tidak sepenuhnya benar. Sebab sesungguhnya ibadah bukan hanya sesuatu yang hanya menyangkut yang ritual semata, melainkan juga hal-hal yang etis. Ibadah tidak hanya kegiatan-kegiatan keagamaan semata, namun bagaimana ibadah itu kemudian mampu menyangkut kehidupan sehari-hari, dimanapun kita berada dan dengan siapapun kita berjumpa. Saudara-saudara yang terkasih, Pendeta Eka Dharma Putra pernah mengutip sebuah sajak yang bagus dalam salah satu kumpulan renungannya, yaitu Tuhan dari Poci dan Panci. Konon sajak itu dituliskan oleh seorang pembantu rumah tangga yang berusia 19 tahun. Yang demikian isi sajak itu: Tuhan dari setiap poci dan panci, aku tak punya cukup waktu, bukan pula seorang ahli untuk menjadi anakmu dengan mengerjakan yang suci-suci. Tapi jadikanlah aku anakmu melalui makanan yang kusaji. Jadikanlah aku anakmu melalui piring-piring yang kucuci. Hangatilah dapur ini dengan kasih-Mu. Terangilah dapur ini dengan sinar-Mu. Sama seperti ketika engkau menyajikan makanan di tepi danau atau ketika perjamuan malam. Dan terimalah pekerjaanku yang sehari-hari ini, yang kukerjakan bagi engkau sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, dari sajak itu mengajak kita untuk menghayati bahwa setiap apapun yang kita lakukan, baik ketika kita bekerja, belajar, berbicara, ketika kita mengunjungi orang yang sakit, mendidik anak kita, membantu orang yang susah, atau ketika mengajar sekolah minggu, ketika saudara menjadi pengurus RT maupun RW dimanapun saudara tinggal, semua hal itu bisa menjadi bagian dari kita dalam rangka ibadah.
sebagai wujud mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti dalam bacaan kita di saat ini dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Pada bagian pengajaran Rasul Paulus yang lain yang ditujukan kepada Timotius, terkhusus dalam 1 Timotius 4 ayat 7b mengatakan demikian. Latihlah dirimu beribadah. Artinya apa? Bahwa mentalitas ibadah bukan sekedar talenta atau sesuatu yang sudah jadi yang kemudian diberikan Tuhan kepada diri kita, melainkan menjadi sesuatu yang perlu kita tumbuhkan, perlu kita kembangkan, dan terlebih juga perlu kita perjuangkan. Kita harus membiasakan diri dan terus berupaya menjadikan segala tindakan, perilaku, dan keputusan kita sebagai ibadah kita kepada Tuhan. Itu pasti lebih berguna. Secara praktis, apa yang kita lakukan akan menjadi sesuatu yang lebih bermakna karena kita melakukannya bukan ketika kita sekedar melakukan saja, namun juga ketika kita mendasarinya dengan sebuah tujuan yang lebih luhur dan mulia. Kita juga akan lebih enjoy, sekaligus juga lebih sungguh-sungguh untuk melakukannya. Seperti dalam 1 Timotius 4 ayat 8 yang demikian firman Tuhan. Ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari bersama kita berdoa. Tuhan, ibadah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami lupa dan abai bahwa apapun yang kami terima dalam ibadah seharusnya juga kami lakukan dalam kehidupan kami setelah kami selesai dari gereja maupun juga persekutuan, dan ketika kami berjumpa dengan siapapun juga. Ketika kami lalai melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, maka Tuhan, tolong kami. Tuhan, tolonglah kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Demikian Gembala Menyapa edisi hari ini. Dan kita akan berjumpa dalam edisi berikutnya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya, supaya saudara juga boleh diingatkan. Juga jangan lupa klik like serta tulis komen dan share video ini supaya menjadi berkat untuk lebih banyak orang di luar sana. Terima kasih. Tuhan memberkati saudara. Amin.